Sebelumnya setelah hampir 3 pekan ditutup akibat tragedi ambruknya gedung, Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, kini kembali buka untuk proses belajar mengajar santri. Sejumlah santri dari sejumlah daerah mulai berdatangan. Garis polisi masih membentang di lokasi gedung pesantren Al-Khozini yang ambruk. Tak jauh dari lokasi, sejumlah santri terlihat melakukan aktivitas di sebuah tenda. Meski proses hukum atas ambruknya gedung pondok pesantren Al-Khozini Buduran Sidoarjo terus berlanjut, namun pihak pesantren akan kembali membuka aktivitas belajar mengajar. Pihak pengasuh dan pengurus pondok mengaku telah menghubungi santri atau wali santri melalui pesan singkat serta telepon. Bersamaan kabar tersebut, sejumlah santri dari berbagai daerah juga mulai berdatangan. Karena kondisi pondok masih ditutup polisi untuk kepentingan penyidikan, pihak pengasuh mengarahkan para santri ke kampus 2 Al-Khozini yang berjarak sekitar 300 meter dari Pondok Putra Utama. Kampus ini telah disulap menjadi tempat belajar dan penginapan darurat. Jadi untuk sementara penampungan selama masih ada polis lain, kita gunakan di kampus 2, sudah kita hitung dengan jumlah calon santri yang akan kembali, insya Allah sudah bisa mencukupi. Pihak pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini menjamin aktivitas belajar mengajar santri tidak akan mengganggu proses penyidikan yang dilakukan di Treskrimsus Polda Jawa Timur. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa, sejumlah santri selamat dari tragedi ambruknya Ponpes Al-Khozini di Buduran Sidoarjo, Jawa Timur, mendapat beasiswa hingga jenjang S2. Selain itu, seluruh santri selamat juga akan mendapatkan trauma healing. Sejumlah santri korban selamat dari ambruknya Ponpes Al-Khozini akan mendapatkan beasiswa. Pengasuh dan pengurus Ponpes Al-Khozini akan memberikan beasiswa bagi santri yang mengalami luka berat dan menjadi disabilitas. Mereka juga akan dibebaskan dari seluruh biaya pendidikan dan biaya sehari-hari selama menjadi santri Al-Khozini. Selain itu, seluruh korban selamat yang saat ini sedang berada di rumah masing-masing juga akan mendapatkan trauma healing. Untuk korban-korban yang mengalami cacat fisik akan tetap terus kita kawal dan kita upayakan untuk mendapatkan beasiswa sampai di S2. Tetap kita kawal proses itu, dan kami sudah juga menyiapkan healing, trauma healing. Dari 104 santri selamat tragedi Al-Khozini, ada 3 santri yang mengalami luka berat akibat tertimpa puing bangunan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Tanah longsor yang memutus akses jalan antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, Jawa Tengah semakin memprihatinkan. Bahkan kini, area longsoran semakin melebar dengan kedalaman mencapai 60 meter. Beginilah kondisi ruas jalan di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Dari pantauan udara terlihat jika longsoran tanah semakin melebar dan telah menjadi jurang dengan kedalaman mencapai 60 meter lebih dari pijakan tanah. Bencana longsor ini sebenarnya sudah terjadi sejak 3 tahun lalu, tepatnya pada Februari 2022. Jalan yang dahulunya menjadi urat nadi penghubung antara Ungaran, Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak, kini berubah menjadi jurang terbuka sedalam puluhan meter. Akibatnya akses jalan terputus dan sama sekali tidak bisa dilalui baik kendaraan maupun pejalan kaki. Pemkab Semarang masih berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna mencari solusi terbaik agar longsor tidak terus meluas hingga mendekati pemukiman warga. Dari hasil kajiannya SDM provinsi, di situ ternyata titik lokasi longsor itu di bawahnya ada mata air yang besar. Nah, cara mengatasinya dan sebagainya yang mampu menurut kami adalah pemerintah pusat. Yang kedua, tanah di situ akan terus bergerak walaupun sekarang sudah tidak seperti awal di tahun awal 2023 itu
masih akan terus bergerak dari titik lokasi sekitar 100-150 meter. Nah, ini yang akan kita konsultasikan kepada pemerintah pusat untuk penanganannya. Luas total longsor saat ini mencapai 31,5 hektar dengan ketinggian sekitar 75 meter dan kemiringan 67 derajat. Kondisi tersebut dianggap rawan sehingga terpaksa ditutup untuk umum. Warga yang akan melintas pun sejak 3 tahun lalu harus beralih ke jalur lain. Kebakaran melanda sebuah pabrik tekstil di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab kebakaran. Komandan, pabrik tekstil. Coba diberi semua dulu. Tolong kita. Kebakaran hebat melanda pabrik tekstil di Jalan Palaraya, Dampia, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal, Sabtu malam. Kobaran api diduga muncul dari gudang penyimpanan benang hingga merembet ke ruang produksi. Belasan mobil pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan api. Sementara sejumlah pekerja berusaha menyelamatkan bahan baku tekstil. Belum diketahui penyebab pasti dari kebakaran ini. Itu di bagian apa sih, Pak? Untuk gudang benangnya, Pak. Oh, gudang benang. Gudang benang udah masuk ke ruang produksi. Cukup besar, Pak. Wah, lumayan, Pak. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Polisi telah meminta keterangan dari sejumlah saksi guna mengetahui penyebab pasti kebakaran. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Unibar iNews melaporkan. Sebuah insiden kebakaran di kabin bagasi pesawat menjadi viral di sosial media. Insiden tersebut terjadi di penerbangan Air China dengan nomor CA139 yang rencananya berangkat dari Huangzhou, Cina Timur menuju Seoul, Korea Selatan. Insiden kebakaran tersebut diduga dari sebuah baterai yang terbakar di dalam bagasi kabin milik penumpang hingga membuat panik para penumpang lainnya. Kebakaran besar terjadi di Terminal Kargo Bandara Internasional Hazrat Shah Jalal di Dhaka, Bangladesh pada Sabtu, hingga memaksa pihak berwenang untuk menangguhkan semua operasi penerbangan. Asap hitam tebal mengepul dari kargo bandara saat petugas pemadam kebakaran dan personil militer dikerahkan untuk mengendalikan api dan kerumunan. Sebanyak 36 unit truk pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api, sementara tim tanggap darurat berupaya mencegah penyebarannya ke fasilitas lain. Belum ada informasi langsung mengenai kemungkinan penyebab kebakaran, sementara semua operasi penerbangan telah ditangguhkan untuk alasan keselamatan.